Halo semuanya, selamat datang di Kartun Karya Tulis nih. Tadadadeg deg deg deg. Terima kasih udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kartun Karya Tulis nih. Segmen buat mereview atau lebih tepatnya membahas tentang berbagai macam buku. Jadi nanti di sini saya berusaha untuk menjelaskan bab per bab dan beberapa keunikan dari buku-bukunya. Lalu di sini saya membahas tentang bukunya Mas Wahyu Aditya. Di sini ada sila ke-6, kreatif sampai mati. Di sini tertulis buku petunjuk pengalaman kreativitas bagi rakyat dari Kementerian Desain Republik Indonesia, belum atau tidak sah gitu. Terus oh iya, langsung ke pembahasannya. Di sini yang unik-uniknya itu di sini ini cover pertamanya, cover depannya. Terus kalau misalkan ada yang mau berkreativitas di sini bisa jadi sampul baru, bisa dicoret-coret sendiri. Lalu yang kedua di sini dari sininya ada kayak gambar bisa gerak. Ini juga saya nggak sengaja tahunya. Keren juga sih. Ya kayak gitu. Terus yang ketiga, buku ini selalu memberi contoh pertama dari segi Jepangan, dari mungkin kiblat kreativitas, mungkin dari komik, manga, animasi itu mungkin lebih banyak berkembang jauh pesatnya di Jepang. Pertama itu dari Jepang, kedua itu dari penulisnya sendiri. Terus yang ketiga mungkin selebihnya dari tokoh-tokoh yang lain, dan selanjutnya paling rekan-rekan atau kerabat dari penulis. Terus lanjut di sini sila ke-6, kreatif sampai mati, karya Wahyu Aditya. Terus percetakan pertama dari 2013. Ini saya beli 2014 di cetakan ke-10. Oh iya, ini saya juga dapat ini dulu itu kalau nggak salah di rekomendasi dari saya ngelihat postingan-postingan Faza Meong itu, yang komikus Juki yang alhamdulillah mungkin sekarang 2021 itu sudah ada movie-nya. Terus dengar-dengar ada movie 2-nya atau gimana. Cuman memang dari dulu udah bikin komik strip gitu kalau Faza Meong sendiri. Terus untuk Wahyu Aditya itu di sini ada di sini ada sedikit biodatanya. Pendiri Hello Motion Academy, Hello Face, dan Distro KDRI, seorang aktivis animasi dan desain, pemerhati dan pembicara industri kreatif, penerima berbagai penghargaan termasuk Wirausaha Muda Mandiri 2008, tokoh pilihan majalah Tempo 2009, dan juara dunia British Council International Young Creative Entrepreneur 2007. Terus di sini ada ini penerbitnya. Di sini ada penyunting Nurjana Intan, pemeriksa aksara Indaridiah, perancang sampul Waditya, perancang isi Waditya. Waditya tuh mungkin singkatan dari Wahyu Aditya ya. Jadi ini penulisnya. Penata aksara Gores Pena, ilustrasi dari Waditya, foto koleksi pribadi penulis. Terus penerbitnya
penerbit Bentang, PT Bentang Pustaka. Terus anggota IKAPI juga ya. Terus apalagi didistribusikan Mizan Media Utama. Oke, lanjut. Ini oh iya, ini mungkin persembahannya untuk Ari dan Acan. Mungkin istri dan anaknya. Lanjut kita bahas dari bab per bab. Isi buku bab butir 1. Cari duniamu itu ya sudah jelas mencari kreativitas dari dunia em, yang sehari-hari kalian jalanin gitu. Contohnya kalau misalkan dari penulis itu lanjut dari perkuliahan terus lulus langsung masuk ke Trans TV kalau nggak salah. Terus ada juga beberapa kisah-kisah dari rekan-rekannya, itu juga cukup menarik. Lanjut ke butir 2, berpikir berbagai arah. Jadi berpikir berbagai arah nih tidak terfokus misalkan dari kreativitas yang kalian bikin itu mentok di satu aja gitu, kayak misalkan bikin band ya gitu aja. Terus kalau ini di sini contohnya sampai ada band virtual tuh Gorillaz dulu. Terus ada Twilight yang merubah vampir yang tadinya kesannya seram itu menjadi vampir yang ganteng, yang cantik, kayaknya kurang lebih kayak gitu. Terus butir ketiga rekam dan remix. Ini udah jelas, mungkin udah rumus kreativitas, melihat untuk apa ya, untuk dipelajari langsung membuat kreatif dari yang udah kita pelajarin, misalkan dari produk orang kita lebih kembangin lagi menjadi produk kita sendiri, seperti itu kurang lebih. Terus butir keempat, lakukan hal spontan nih. Kalau penulis langsung ngasih contohnya itu kayak dulu itu penulis apa ya, melakukan hal yang lumayan sangat hebat juga, mengambil andil juga waktu kasusnya Prita. Jadi koin untuk Prita itu penulis bikin logonya yang akhirnya itu jadi lambang gerakan koin untuk Prita itu. Lanjut di butir 5, bagaimana kalau bagi kalau nih, sebagai contoh penulis menceritakan tentang dia itu bertanya pada diri dia sendiri, bagaimana kalau kayak gini. Terus akhirnya penulis juga Mas Waditya ini menjawab sendiri atas pertanyaan itu. Contoh besarnya itu dia sudah mempertanyakan bagaimana kalau saya membuat video klip animasi untuk band padi, kayaknya kalau tidak salah seperti itu. Jadi seperjalanannya akhirnya mendapatkan pencerahan, akhirnya sampailah beliau Mas Waditya ini membuat animasi video klip untuk band padi, seperti itu. Terus butir 6, bikin lengket. Nah, bikin lengket nih suatu simbol atau seragam apapun lah yang menjadi ciri khas suatu bangunan atau suatu apa ya, pokoknya menjadi ikon. Contohnya gini, Jakarta ada Monas, terus topi dari polisi apa ya, polisi Inggris kalau nggak salah, itu dicontoh-contohin sama penulis. Terus butir 7,
rangkul keterbatasan. Keterbatasan itu maksudnya dari keterbatasan yang kalian punya, kayak misalkan kalau di sini penulis mencontohkan itu dari yang misalkan kita ada penulis itu nyontoin ada suatu seniman itu tangannya bergetar, mungkin entah ada kelainan atau apa, jadi sudah berobat ke dokter apa segala macam, akhirnya tidak ada titik terang dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya beliau mendapatkan seninya sendiri dan itu menjadi ciri khasnya tentunya. Kurang lebihnya kayak gitu. Coba saya cek dulu, hadapi dan lewatin keterbatasan. Ya, seperti itu kurang lebih. Lanjut di butir 8, informal ke formal. Jadi keresahan penulis dari berbagai aspek. Contohnya itu dari jas alma mater kampus itu yang sangat monoton, yang kaku, yang kesannya formal sekali gitu. Akhirnya penulis berpikir untuk bagaimana kalau desainnya diubah, atau bagaimana dengan bahan yang lebih baik, karena lebih baik maksudnya ada kalanya bagaimana kalau misalkan sebuah alma mater itu bukan cuma buat melaksanakan tugas resmi seperti misalkan ada KKN atau misalkan untuk ujian atau turun ke jalan sebagai untuk mendemonstrasi, ya kurang lebih. Jadi penulis mau alma mater juga bisa buat nongkrong, gaul gitu. Jadi ada kesannya saya bangga memakai jas alma mater, bisa karena ya keren, bisa dibawa kemana aja, stylish, kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke butir 9, introvert itu cool. Nah buat teman-teman yang introvert, buku ini dan Mas Wahyu Aditya nih mungkin juga mau berbicara tentang teman-teman yang introvert. Jangan menaikkan semangat teman-teman yang introvert, mungkin karena introvert juga bisa berkarya lebih baik lagi, karena mungkin dengan kesendirian lebih berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih mendetail tentang apa yang harus saya kerjakan, karya apa yang saya akan buat, kurang lebih kayak gitu. Terus di butir 10, jangan kalah start. Nah, jangan kalah start ini penulis itu mencontohkan di Jepang. Jadi kalau di sini itu misalkan kotoran itu dianggap tabu untuk diperbincangkan, untuk dibecandakan, apalagi untuk menjadi sebuah simbol. Nah, kalau misalkan di Jepang itu sampai ada kotoran itu ada animasinya gitu, ada dijadikan maskot gitu, bukan maskot sih, dijadikan bentuk atau figur yang lucu gitu, dan itu ternyata dijadikan sebuah animasi yang di taman kanak-kanak itu sudah diajarkan tentang kotoran ini, untuk dibuangnya seperti apa segala macam seperti itu. Dan yang saya terkejut itu bukan hanya kotorannya hanya satu saja, jadi ada berbagai macam karakter yang mungkin entah bagaimana ya,
karena di sini juga mungkin tabu untuk diperbincangkan, tapi di Jepang sendiri lebih karena berbagai macam yang mungkin kita sebut kotor, jorok atau menjijikan, itu menjadi suatu yang lucu, yang ya mungkin bisa dibilang menggemaskan karena memang karakternya itu sangat lucu seperti itu. Terus butir 11 mampu mengurai itu misalkan ada kalau contoh dari penulis itu seperti kita melihat awan yang bergerak. Misalkan kita pernah lihat ada awan yang berwujud kura-kura, ada berwujud anjing, ada berwujud kuda atau kucing, seperti itu. Itu untuk ya, pembahasannya ada dalam buku dan contoh-contohnya juga dijelaskan oleh penulis. Lanjut ke butir ke-12, ini ada sampai butir ke-17. Jadi di butir 12 itu hadapi si otak kadal. Nah, saya nulis itu di catatan kecil, hadapi otak kadal. Nah, jadi ada otak yang selalu berpikir negatif dengan apa yang ingin kita tuju, dengan apa yang kita ingin jalankan, itu ya sebutannya otak amigdala. Entah benar atau salah ya. Itu otak amigdala. Jadi ada sebuah bagian otak yang merespon itu kalau misalkan kita sedang kepepet, sedang posisi yang menjaga diri, itu sangat meresponsifnya, sangat untuk menjaga diri itu sangat responsif sekali. Dan negatifnya mungkin ketika kita melakukan hal yang baru atau melangkah untuk lebih baik, yang secara konsep kita sudah pikirkan, otak ini selalu mengambil hipotesa yang negatif gitu. Emang bisa, emang berani, emang bagaimana selanjutnya nanti gimana kalau misalkan gagal, seperti itu. Lanjut di butir 13 out of the box. Out of the box itu ketika penulis itu mengambil sebuah contoh ketika ada orang yang menggaungkan out of the box. Jadi melakukan hal yang di luar biasa dari kita, ketika dari banyak terus menggaungkan out of the box, akhirnya hampir sebagian besar berubah ke melakukan hal yang tidak sewajarnya atau tidak biasa, tapi menjadi mainstream. Nah, akhirnya yang menggaungkan ini yang tidak ada kesamaan dari yang lain lagi gitu. Akhirnya keunikanlah yang menjadi faktor intinya gitu. Jadi tidak hanya untuk out of the box saja, tapi keunikan yang lebih titik-titik akhirnya bertitik pada keunikan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Butir ke-14 itu setiap karya ada peminatnya. Nah, berhubung saya juga membuat segmen kartun ini, jadi saya berharap juga mungkin kedepannya ada juga peminatnya, karena apa yang dikatakan penulis Mas Wahyu Aditya juga, apapun karyanya pasti ada peminatnya, seperti itu. Terus butir ke-15 tetap gembol selalu. Nah, tetap gembol selalu ini mencontohkan dari rekan kerabat dari penulis itu. Kalau di contohnya ini penulis itu melihat dari logo-logo yang ada, misalkan logo pemerintahan atau logo dari provinsi itu sangat kaku. Itu jadi penulis dan beserta rekannya itu sangat tergelitik ingin meremake, istilahnya itu membuat
logo-logonya itu menjadi lebih luas, lebih 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 elegan, tidak terkesan kaku dan apa ya, membosankan istilahnya, kurang lebih kayak gitu. Terus di butir 16 fleksibel saja. Nah, ketika ketika semuanya menjadi kaku, terus kreatif tuh jadinya kesannya tuh jadi apa ya, jadi industrial sekali gitu. Jadi ketika semuanya menjadi rutinitas yang itu saja gitu, jadi kesannya tuh uh, mulai mulai terbaca kreativitasnya. Akhirnya kalau dicontohkan dari penulis ini, beliau menjeda sedikit untuk lebih rileks dulu, baru berpikir lagi untuk melanjutkan, misalkan ngedesain suatu logo atau contohnya kalau di penulis itu bilang dalam mendesain buku ini gitu. Awalnya dia membuatnya itu terkesan kaku dan akhirnya ber apa ya ngobrol dengan istrinya, akhirnya mendapatkan pencerahan, akhirnya tidak sekaku itu gitu. Untuk ke butir 17, monoton no way. Jadi kalau penulis mencontohkan itu logo-logo dari HUT RI, yang dari mulai HUT RI 60, 61, 62, 3, 4, 5 sampai terakhir ke berapa ya contohnya, 65 kalau nggak salah. Itu hanya menambah benderanya, bendera jadi 1, tambah 2, tambah 3. Akhirnya keresahan penulis itu, apakah hanya menambah atau mengurangi bendera itu jadi apa jawabannya. Dan berpikiran dari buku ini, penulis berandai-andai apakah ketika bertambahnya umur dari HUT RI ini, akan benderanya akan panjang gitu. Jadi penulis membuat ide dan langsung dibuatkanlah logo alternatif. Jadi kalau di sini dua tahun berturut-turut, sebagai contoh di buku ini, penulis membuat logo alternatif dan di-share secara gratis untuk digunakan untuk masyarakat, dan akhirnya banyak sekali yang menggunakan untuk sebagai logo profil, foto profil, atau sampai ada yang memperjualbelikan sebagai dijadikan baju, logo baju dan diperjualbelikan, seperti itu. Apalagi ya, saya rasa seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya gambar-gambar dari penulis. Terus ada lagi nggak ya? Kemarin ada. Oh, ini ada logo alternatif yang dari penulis kayak gini. Kurang lebihnya kayak gitu. Semoga nanti ada buku-buku yang lebih menarik lagi, ada buku-buku yang bisa saya bagikan, saya share untuk pembahasan dari bab ke bab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir. Makasih sudah mampir.